Halo semua, balik lagi dengan aku Stefani. Nggak kerasa ya, 2022 itu sudah mau berakhir beberapa hari lagi. Seperti biasa, di akhir tahun biasanya aku akan membuat video best book. Karena tahun lalu aku nggak bikin video best book, jadi tahun ini aku memutuskan membikinnya lagi. Dan bisa dibilang tahun ini itu mood membacaku kembali lagi, jadi nggak seperti tahun-tahun sebelumnya. Karena tahun ini itu aku berhasil menamatkan 64 buku. Dan di antara 64 buku itu, tentu aja ada beberapa yang menjadi terbaik gitu kan ya, dan aku membaginya menjadi beberapa kategori. Bukunya apa aja? Langsung masuk ke videonya. Untuk kategori pertama yaitu adalah Best Mystery Middle Grade. Karena aku baca beberapa buku misteri tahun ini, tapi yang paling the best yaitu adalah The Magic Misfits karya Neil Patrick Harris. Aku tuh bener-bener, karena buku ini tuh kayak 2 tahun lalu kan jadi wishlistku gitu. Setelah baca itu beneran kayak ini memang worth it banget, karena ceritanya tuh bener-bener seru banget. Aku suka banget semua yang ada di buku ini gitu kan, mulai dari ceritanya, formatnya, gaya bahasanya, karakter-karakternya, dan keseluruhan penulisan buku ini. Karena di sini itu, karena temanya ini dia sulap-sulap gitu ya, jadi tentang anak yatim piatu gitu, yang dia itu bisa melakukan trik sulap gitu, mirip kayak Peter Nimble, tapi dia itu nanti itu akan bersama satu geng gitu, anak-anak juga yang punya kemampuan berbeda-beda gitu. Terus kemudian bersama-sama mereka memecahkan misteri gitu. Si penulisnya, Neil Patrick Harris ini juga membuat format buku ini tuh sangat-sangat menyenangkan gitu. Jadi di dalamnya ada tips-tips tentang sulap, terus habis gitu bahkan di beberapa babnya kayak ada bab pemberhentian gitu kan ya, itu tuh ada kuis yang bisa kalian pecahkan juga. Jadi sangat-sangat menyenangkan banget baca buku ini, dan ini tuh buku series, belum ada versi Indonesia jadi masih versi bahasa Inggris aja gitu kan ya. Dan aku masih mau melanjutkan buku yang keduanya, cuman mungkin versi digital aja karena di skrip ada buku kedua, cuman nggak tahu yang untuk buku ketiga dan keempat dan seterusnya gitu kan. Yang jelas buku ini aku kasih rating 5 bintang karena bagus banget. Dan kalau kalian suka buku-buku dengan tokoh utamanya itu anak yang pencuri gitu atau yang bisa memakai trik gitu, kalian harus coba baca buku ini juga, dijamin pasti suka karena seru banget. Buku selanjutnya masih dalam kategori Best Mystery Middle Grade, yaitu ada A Place Called Perfect karya Helena Dugan. Buku ini tuh merupakan salah satu buku middle grade misteri yang bikin aku agak campur aduk gitu kan ya selama membacanya gitu. Karena ceritanya itu chaos, bikin panik, terus kemudian misterinya juga bikin tegang, terus ada juga beberapa bagian yang agak sedikit bikin jijik gitu kan ya. Dan apa ya, misterinya ini seru, fast pace banget gitu. Meskipun kita sudah tahu gitu tokoh antagonisnya itu siapa gitu kan ya dari awal cerita, tapi selama membaca bukunya itu sampai terakhir kita kan diajak berpetualang gitu sama si Violet, sama si salah satu tokoh utama anak laki-lakinya juga itu, untuk memecahkan misteri apa yang sebenarnya ada di kota perfectnya itu. Dan itu keren banget gitu. Jadi kalau kalian suka yang cerita fast pace, terus kayak ada zombie-zombie juga, ya bisa dikatakan seperti zombie gitu ya, kalian harus coba baca buku ini karena ini seru. Dan ini buku 2 dan buku 3-nya juga sudah terbit versi Indonesianya, kalian bisa beli juga dan dapatkan di toko-toko buku atau toko online store gitu. Yang jelas buku ini aku kasih rating 4,7 bintang, nggak 5 bintang karena aku ada faktor agak-agak jijik sama salah satu part dalam ceritanya itu. Oke, kategori selanjutnya yaitu adalah Best Heartwarming Books. Ada 3 buku dan semuanya middle grade. Mungkin kalian sudah pada tahu ya buku apa yang menjadi Best Heartwarming Booksku tahun ini. Bukunya itu adalah The Shark Color karya Zillah Battle. Aku sudah kehabisan kata-kata gitu ya, harus jelasin apa lagi karena saking sukanya, dan sudah mengutarakan semua unek-unekku tentang buku ini di videoku, reviewku, video wrap upku, diskusi bareng sama temen. Kayak aku benar-benar menemukan buku ini tuh kayak hidden gem banget, dan buku ini tuh sanggup bikin aku nggak bisa berhenti mikirin buku ini gitu kan ya. Agak-agak sedikit hangover gitu ya setelah baca buku ini, karena aku kepikiran banget gitu saking sedihnya dengan apa yang terjadi dengan si karakter utamanya. Buat kalian yang mungkin nggak tahu, buku ini tuh temanya lebih ke persahabatan, terus petualangannya ada sedikit gitu tentang kehilangan, tentang menerima, memaafkan. Dan latar belakang buku ini itu kayak desa pesisir di Papua New Guinea, jadi di pantai gitu settingnya.
dan itu deskripsi alamnya bagus banget. Aku sangat merekomendasikan kalian untuk membaca ini juga. Yang jelas buku ini aku kasih rating 5 bintang, dan ini aku saranin kalian untuk baca juga. Buku selanjutnya itu adalah Petualangan Jack dan Piggy Natal karya J.K. Rowling. Ternyata memang kayak udah nggak perlu diragukan lagi ya, tulisannya J.K. Rowling itu aku pasti suka banget gitu. Deskripsi ceritanya, keseluruhan ceritanya, kemudian world building ceritanya itu bagus banget. Aku bakal membahas lebih detail buku ini di review terpisah aja gitu kan ya, kalian tunggu aja. Yang jelas selain temanya ini Natal, buku ini tuh lebih ke fantasi, terus kemudian membahas tentang permasalahan keluarga, tentang persahabatan. Petualangannya itu seru banget dan sangat fast pace, alurnya cepet gitu, dan kalian pasti akan menemukan karakter-karakter yang lucu-lucu di sini gitu ya, yang unik-unik gitu, dari benda-benda yang hilang yang ditemui Jack di dunia tanah terhilang gitulah. Dan aku sangat rekomendasi kalian, ceritanya bukan ke arah terlalu Christmas oriented gitu ya, maksudnya nggak terlalu yang Natal-Natal banget, tapi lebih ke petualangan dan konflik keluarga dan konflik yang dialami si karakter Jacknya ini gitu. Jadi aku sangat merekomendasikan karena buku ini tuh heartwarming gitu, yang jelas kalian kalau baca ini nggak mungkin kecewa karena petualangannya seru banget, heartwarming, pokoknya top banget lah. Buku ini aku kasih rating 5 bintang. Buku terakhir yang masuk ke dalam best heartwarming books, terutama kategori middle grade-nya ini, itu adalah The Vanderbeekers of 141 Street. Nah, aku sudah pernah bilang di wrap up booksku gitu ya, kalau buku ini tuh aku nggak nyangka kalau aku suka banget gitu, karena dia itu ceritanya sebenarnya simple gitu kan ya, dan kekeluargaannya dari karakter-karakternya ini benar-benar bikin heartwarming banget. Dan buku ini tuh kan karena settingnya pas lagi winter gitu ya, jadi banyak dimunculkan tentang makanan-makanan gitu yang bakal bikin kalian lapar selama membacanya. Yang jelas buku ini bakal bikin kalian sayang juga sama karakter-karakter anak-anak Vanderbeekers itu. Makanya aku kasih rating buku ini itu 4,5 bintang. Oke, next kategori adalah buku ilustrasi yang aku masukkan best ilustrasi book. Untuk kategori ini ada 2 buku. Buku pertama yaitu adalah The Pirate Stew karyanya Neil Gaiman, diilustrasikan oleh Chris Riddle gitu. Dan aku suka banget sama buku ini karena bukunya ini lucu ceritanya gitu, dan ilustrasinya Chris Riddle udah nggak perlu diragukan lagi karena aku terlalu bias gitu kan ya sama ilustrasinya Chris Riddle gitu. Dan ceritanya itu juga kayak 11-12 gitu sama Chris Riddle gitu, tapi Neil Gaiman lebih menggigit gitu loh ceritanya. Dan di Pirate Stew ini selain unik gitu kan ya, dan temanya juga lebih ke fantasi gitu, ada twist ceritanya yang bikin ngakak juga sih, kayak loh kayak gitu lah. Jadi aku juga pernah bahas bukunya ini di beberapa booksku bulan apa gitu, aku lupa, nanti aku cantumin. Yang jelas buku ini tuh unik, ceritanya pendek juga, temanya ini kayak fantasi, terus ada bajak lautnya juga, ada kokinya juga, chaos banget, kayak kacau gitu, tapi unik dan lucu. Jadinya makanya buku ini aku kasih rating 4,5 bintang. Buku selanjutnya, kalau yang ini dari Chris Riddle, yang menulis dan mengilustrasikannya Chris Riddle sendiri, yaitu adalah Once Upon in a Wildwood kalau nggak salah ya. Ini pokoknya covernya yang ini. Aku baca ini tuh di Script, di aplikasi Script gitu, dan aku kaget ternyata banyak banget bukunya Chris Riddle di sana, dan salah satunya ini tuh salah satu wishlistku juga gitu kan ya. Ternyata buku ini itu ceritanya lebih ke kayak retelling dari cerita-cerita fairy tale yang karakternya tuh dijadikan satu di dalam buku ini gitu. Aneh dan lucu gitu tuh, makanya aku suka gitu kan ya. Dan ilustrasinya tuh bagus banget, full color gitu, makanya aku kasih rating buku ini tuh 4,5 bintang. Kategori best book selanjutnya yaitu adalah Best Adult Mystery Thriller, dan untuk kategori ini ada 3 buku yang aku masukkan. Buku pertama yaitu adalah Rumah Lebah karya Ruby Mehta. Ini tuh buku wishlistku gitu kan, semenjak aku melihat reviewnya Kak Aya gitu, kok kayaknya bagus gitu ya. Aku membaca buku ini melalui versi audiobooknya di aplikasi Storytel gitu, dan oh my god, itu beneran kayak mencekam banget, dan aku nggak bisa berhenti gitu ya dengerinnya, kayak pagi siang malam kepikiran terus gitu kan, harus dengerin gitu. Satu kata untuk mendeskripsikan buku ini tuh gila. Buku ini tuh bener-bener gila banget, sampai aku tuh nggak nyangka, sampai kayak gitu. Ceritanya seru, creepy, dan plot twistnya beneran aku nggak nyangka gitu. Kayak aku sampai bingung begitu. Jadi siapa kayak gitu loh. Karena
kayak semua yang kucurigai itu keliru semua gitu kan ya. Dan buku ini tuh genrenya lebih ke psychological thriller gitu. Yang jelas buku ini aku kasih rating 5 bintang juga. Buku selanjutnya yang masuk ke kategori adult mystery thriller itu adalah Little Red Riding Hood. Ini tuh kayak dark retelling dari penerbit Haru. Ini ditulis sama Rui Meita lagi. Kayaknya Rui Meita tahun ini masuk 2 buku best favoritku juga gitu kan ya. Dan diilustrasikannya oleh Ola Melia gitu. Aku pernah bahas buku ini juga di wrap up buku juga. Yang jelas menurutku buku ini tuh brutal, dark, dan untuk dewasa banget. Dan juga menurutku ini adalah best retelling. Jadi aku kan senang juga ya membaca beberapa buku-buku retelling gitu kan ya, terutama dari retelling yang kayak fairy tale-nya barat gitu. Ini itu menurutku kisah paling the best yang diceritakan kembali gitu. Aku nggak nyangka sampai dark itu ceritanya, nggak nyangka bakal segila itu plot twist yang dihadirkan sama penulisnya Rui Meitanya itu. Terus aku juga suka sama ilustrasinya yang bagus banget, makanya aku kasih buku ini rating 5 bintang. Buku terakhir dari kategori Best Adult Mystery Thriller yaitu adalah Real Face karya Chinen Mikito. Aku awalnya itu sempat ragu mau baca buku ini gitu kan ya, tapi terus kemudian saat aku dapat tawaran buku ini, aku mencobanya dan ternyata memang aku suka gitu kan ya, karena buku ini tuh nggak seperti buku thriller kebanyakan yang aku baca sih, dia ini ada sedikit unsur-unsur humornya gitu kan ya, jadi kesan yang aku baca setelah membacanya itu nggak tegang terus gitu, jadi ada yang agak-agak slownya dengan guyonan-guyonan atau humor-humor yang dimasukkan di situ yang ada di interaksi antar karakternya gitu kan ya. Aku sudah pernah bikin review buku ini, kalian bisa cek di video yang ini. Yang jelas aku suka banget karena buku ini plot twistnya nampol banget, jadi aku kasih rating buku ini 5 bintang juga dan sangat rekomendasi kalian untuk baca juga. Kategori selanjutnya ini aku bingung ya, ini lebih ke best historical fiction kayaknya ya karena buku ini tuh agak-agak susah memasukkan kategorinya. Bukunya itu adalah Heaven's Official Blessing karya Mo Xiang Tongshu, buku pertamanya. Kenapa aku susah masukinnya? Karena aku bingung mau masukin dia ke genre romance atau lebih ke historical fictionnya gitu loh. Jadi ya sudah aku masukkan historical fictionnya aja. Jadi buku ini tuh merupakan salah satu buku male x male romance gitu kan ya, yang setting dan tema ceritanya ini historical Cina, mengangkat budaya Cina zaman dulu gitu, tentang kepercayaan dewa-dewi seperti itu, yang manusia diangkat menjadi dewa seperti itu ada di budaya Cina gitu. Dan tokoh utamanya itu adalah seorang pangeran bernama Shelian yang dia diangkat menjadi dewa, kemudian menceritakan pula segala permasalahannya dia, mulai dia dari diangkat sampai jatuh bangunnya dia selama menjadi dewa itu. Aku sebenarnya agak bias sama buku ini, jadi aku nggak akan cerita panjang lebar tentang detail ceritanya gitu kan ya. Nanti akan aku bikin video terpisah reviewnya, tapi aku pernah bahas buku ini tentang impresi baca buku pertamanya versi Inggris ini sama temanku Tika dari Scholastica Rosa di video yang diskusi ini. Kalian bisa cek juga, tapi ini tuh bukan bahas secara keseluruhan ya, jadi waktu itu bahasnya memang buku satunya aja gitu. Terus genre buku ini itu lebih ke misteri action paranormal gitu, actionnya ada, humornya juga ada sedikit gitu, dan aku suka banget, seneng banget karena bisa membaca buku ini secara official, karena dulu tuh bacanya kayak translatean fans gitu loh di website gitu, itu pun baru beberapa chapter gitu terus belum lanjut. Nah, makanya aku seneng sudah official bukunya, jadinya aku bisa baca, dan makanya buku ini aku kasih rating 5 bintang mutlak. Oke, kategori selanjutnya yaitu ini kayaknya pertama kali aku memasukkan kategori ini gitu kan ya di best buku, yaitu adalah best manga atau best manga. Jadi di tahun ini aku berhasil membaca 63 buku itu juga karena terbantu aku membaca banyak manga tahun ini gitu. Kalau nggak salah ada sekitar 20 manga yang aku baca gitu kan ya. Dan salah satunya adalah series dari Wotakoi, karyanya Fujita. Aku udah lama tahu buku ini, cerita ini, atau lebih tepatnya dari animenya ya, yang waktu itu lewat di TikTok gitu kan ya. Dan saat aku mencoba beli bukunya, ternyata aku suka banget ceritanya. Dari segi humornya itu dapat, kayak relate ke aku yang juga, aku bilang aku ibu ya. Jadi pokoknya aku tuh suka juga dengan budaya Jepang yang kayak manganya, anime, terus kayak event-event kayak cosplay, kayak semacam kayak gitu-gitu. Itu aku suka banget. Dulu tuh aku sering banget datang ke acara-acara seperti itu. Sampai sekarang masih sih. Makanya aku tuh relate banget sama si
karakter Naruminya ini kan ya. Aku juga suka banget sama si karakter cowoknya itu. Pokoknya bagus banget. Tokoh utamanya di sini kan ada 4 orang ya, Narumi sama si cowoknya itu siapa sih yang ganteng itu, terus sama yang temennya itu yang cosplayer. Aku tuh suka karena hubungan mereka berempat itu diceritakan di sini itu kayak nggak romansnya tuh yang nggak terlalu cringe banget gitu ya, nggak terlalu drama banget gitu, kayak yang bener-bener keseharian sehari-hari, tapi begitu ada hint romansnya itu dapet gitu loh, kayak bikin seneng banget gitu. Makanya aku suka banget sama series ini. Yang jelas kalau untuk rating buku ini berbeda-beda ya, jadi ada beberapa buku tapi rata-rata buku seriesnya ini aku kasih rating antara 4 sampai 5 kayak gitulah ya, 4 sampai 5 bintang. Aku lupa detailnya. Yang jelas aku akan tunjukin seriesnya ini kayak gini. Buku selanjutnya yang masuk kategori best mangaku yaitu adalah Hai Miko nomor 32 sampai 34. 3 volume itu yang memang belum aku baca. Di 3 volume terakhirnya ini itu kayak masa transisi si Miko lulus SD dan masuk ke SMP gitu. Dan aku suka di situ karena ceritanya jadi kayak kita melihat yang tadinya keseharian Miko sebagai anak SD menjadi anak SMP gitu. Dan itu tuh lucu banget gitu, kayak menarik banget gitu kan, sih gimana Miko itu udah mulai sedikit aja dewasa gitu ya, kayak tingkahnya nggak sekanak-kanakan banget seperti di SD dulu. Terus gimana sih perubahan sikapnya si Kentanya, perubahan teman-temannya Miko gitu tuh, aku suka banget gitu. Makanya series ini aku kasih 5 bintang semua kalau nggak salah. 3 volumenya itu aku kasih 5 bintang semua juga. Series selanjutnya yaitu ada Spy Family. Bacanya apa? Spy X Family atau Spy Family ya? Pokoknya itu buku series yang aku baca ini. Makanya ini baru sampai volume 6, tapi aku juga ngikuti versi animenya gitu kan ya. Dan ya aku kena hype anime ini karena Anya gitu kan ya. Aku penasaran pas nonton, ternyata lu kok bagus, kok lucu gitu kan ya. Jadinya aku suka dan membaca versi manganya juga. Ini aku sewa juga, aku nggak beli kalau yang Spy Family-nya ini. Kisahnya mereka ini yang saling menutupi latar belakang masing-masing itu seru banget, lucu, dan ketika mereka berkumpul itu menghangatkan hati banget gitu, karena mereka terlihat seperti keluarga bahagia gitu kan ya. Jadinya aku seneng, dan beberapa jokes yang di sini tuh lucu banget juga, bikin aku ngakak gitu kan. Makanya buku ini rata-rata aku kasih antara 4,5 sampai 5 bintang. Oke, kategori berikutnya yaitu adalah best klasik. Untuk best klasik ini sebenarnya aku baca beberapa buku klasik gitu kan ya, ada yang audiobook juga. Cuman buku yang aku masukkan kategori ini itu Narnia The Magician Nephew. Ini itu sebenarnya buku prequelnya series Narnia gitu kan ya. Kalau di Goodreads itu dia masuk kategori buku ke-6 karena kayak buku tambahan gitu. Bukunya ini lebih ke asal mula terbentuknya dunia Narnia-nya gitu. Dan aku sebenarnya waktu pas baca buku ini tuh kan, ini pertama kalinya gitu loh aku baca series ini gitu. Dan banyak yang bilang kan katanya ini dijadikan referensi Alkitab untuk anak-anak gitu kan ya oleh penulisnya gitu. Dan memang sih di buku yang aku baca ini, yang prequel atau kalau versi Indonesianya ini dijadikan buku pertamanya itu, dan memang di dalam ceritanya itu prosesnya si Aslan, karakter singanya itu menciptakan dunia Narnianya itu agak-agak mirip kayak adegannya di Alkitab gitu sih ya. Cuman menurutku nggak yang terlalu gimana-gimana banget gitu ya. Jadi cukup oke gitu lah ya untuk dibaca kalian yang mungkin bukan Nasrani gitu loh. Aku lebih suka cerita ini karena dia fokusnya itu ke dua karakter anaknya itu, yang dia itu menyaksikan proses pembuatannya si Narnianya itu, dan juga mereka menemukan dunia-dunia baru dan bertemu dengan karakter villainnya itu, karakter antagonisnya namanya Ratu Jadis, tokoh antagonisnya gitu. Dan buku ini aku nggak kasih bintang 5 gitu kan ya, karena aku merasa ada sedikit kekurangan, tapi nggak tahu di mana kekurangannya, kayak kurang greget gitu. Jadi aku cuman kasih rating buku ini itu 4,8 bintang aja. Kategori berikutnya yaitu adalah Best Magical Realism. Buku yang aku masukkan ke kategori ini itu ada satu, yaitu buku When Marnie Was There karyanya Joan G. Robinson kalau nggak salah. Terus dia ini salah satu buku yang aku sudah nonton versi movie Studio Ghibli-nya gitu. Waktu pas nonton itu kayak aku biasa aja sebenarnya, dan karena udah tahu gitu ya plot twist-nya itu apa gitu, jadi ketika baca ini aku nggak terlalu wow banget gitu kan. Cuman kenapa aku masukkan best, karena di sini itu aku jadi lebih jelas setelah baca bukunya, kayak perasaannya si Anna, pemikirannya si Anna itu
dia itu tokoh yang seperti apa jadi lebih jelas di sini gitu loh. Kalau di movie kan kayak aku cuma lihatnya sepintas gitu aja, hanya berdasarkan visual gitu. Aku juga suka sama deskripsi alam kota pesisir Norfolk-nya, itu bagus banget gitu loh. Kayak kita beneran kayak berada dibawa ke sana. Terus buku ini juga termasuk buku yang aku ikutkan dalam kegiatan baca bareng klub bukuku Neverland Book Club bulan November kemarin gitu. Dan kita juga diskusi bareng, aku juga dapat insight baru dari teman-teman. Jadinya yang meyakinkan aku untuk memasukkan buku ini ke best bookku. Untuk buku ini aku kasih rating, aku lupa ya berapa. Kalau nggak salah 4,5 atau berapa bintang nanti aku cantumin. Oke, itu dia tadi buku-buku yang merupakan masuk kategori buku-buku terbaik versiku untuk tahun 2022 ini. Dari sekian banyak buku itu, mana yang buku kalian sudah baca, pernah baca juga, atau mungkin kalian belum pernah baca dan penasaran, atau mungkin kalian bisa coba sebutkan aja best book kalian tahun ini apa aja di kolom komentar. Oke, sekian dulu video dari aku. Maaf banget kalau mungkin ada salah-salah kata. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe. I'll see you next time. Thanks for watching and bye-bye.